dan kita mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Rekan-rekan setia yang dikasihi oleh Tuhan dan jemaat sekalian yang boleh hadir saat ini di Natal hari kedua. Rupa Natal hari kedua ini sudah yang lain pada kecapaian. Puji Tuhan, kita walaupun sudah capek tapi tetap ada bersama dalam kesetiaan kita di Natal hari kedua. Karena kita percaya bahwa kita merayakan kelahiran Yesus Kristus ketika Ia datang ke dunia ini. Sesungguhnya Dia itu teladan, ya, menjadi panutan dalam kehidupan ini. Karena itu kita harus mengikut Dia, walaupun kita sudah capek, walaupun kita sudah penat. Jangan karena capek, bahwa nanti ya, malas jadinya itu. Kalau ditranslate mual itu lebih dari malas. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kesempatan ini di Natal hari kedua kita memperhatikan bahwa sesungguhnya surat Ibrani ini disampaikan dalam rangka untuk apa? Supaya iman kita itu teguh, supaya kita kuat. Kalau kita lihat latar belakang jemaat yang ada di situ adalah latar belakang Yahudi. Kalau kita orang ini latar belakangnya dari berbagai latar belakang suku, betul? Ya. Dengan latar belakang Yahudi yang ada di sini, penulis surat Ibrani yang menyapa jemaat Yahudi dalam bagian firman-Nya ini, dia juga menggunakan ada istilah-istilah yang akrab yang biasa mereka juga gunakan. Ada nabi, ada imam, dan seterusnya, sehingga dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat Yahudi yang dimunculkan dalam perjanjian lama, nah itu mereka menjadikan mereka supaya mereka tertarik, yaitu bukan hanya sekadar tertarik, mereka ingat mereka itu adalah betul-betul ada, ya, dan pernah ada. Bagaimana kehidupan ini mereka adalah story, yaitu mereka itu ada cerita, ada historinya, ada sejarahnya. Cuma yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus dalam bagian firman Tuhan ini secara tegas di situ dikatakan, bukan kepada malaikat-malaikat yang ada di situ dikatakan telah ditaklukkan dunia yang akan datang, melainkan di situ dikatakan kepada Yesus Kristus, Dia adalah anak Allah, bukan Allah beranak, ya. Lihat itu di ayat 2 di pasal 1. Itulah yang memimpin supaya dalam kehidupan kita selamat dari bencana, selamat dari kebinasaan dunia yang ada di dalamnya. Kita hidup, kita bisa beraktivitas. Tegas di situ Yesus Kristus dikatakan bahwa Dia yang diurapi, Dia Mesias, Dia punya kedudukan, Dia lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Oleh sebab itu Dia dari kekal sampai kekal, karena kekekalan, karena keabadian itulah yang menjadikan Dia itu mencintai apa, Bapak Ibu Saudara? Keadilan. Dia cinta keadilan. Itu berarti Dia melakukan keadilan. Bahkan Dia benci apa? Kefasikan. Karena itu jangan kita jadi orang fasik. Tuhan sangat benci itu kefasikan. Saudara yang saya kasih Tuhan sebagai umat yang percaya kepadanya, kita tadi juga sudah memperhatikan bagian nafs pembimbing kita dalam bagian kitab Wahyu. Dari bagian kitab Wahyu kita lihat di situ ada nyanyian yang disampaikan. Wahyu ini satu ilham, ya. Wahyu ilham, betul.
engkau itu siapa? Yaitu Yesus Kristus, layak menerima gulungan kitab itu. Jadi kitab yang ada itu yang layak menerima adalah Yesus, karena dia teladan, dia layak membuka meterai yang ada itu, karena ia telah, kalau di sini katakan disembelih, bicara waktu disembelih, karena dulu kan umat perjanjian lama ketika mau supaya dosanya ditebus, ya imam harus apa? Melakukan penyembelihan. Itu bahasa yang digunakan. Menyembelih apa? Domba tambun. Nah, itu yang gemuk-gemuk itu, yang sehat pasti yang dipilih, bukan yang sakit-sakitan. Karena itu dilanjutkan bahwa dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, ini nas pembimbing ini sangat menarik kalau kita perhatikan. Ketika kita lihat bahwa Yesus Kristus adalah teladan, Nabi Isa alaihissalam itu adalah teladan kita. Ya, kedatangan yang pertama adalah untuk berkorban. Dia jadi korban, dia imam besar, bukan yang lain. Sebagai imam, kalau imam-imam lain dia sembelih domba, tapi ini dia sendiri yang dia tadi dikatakan disembelih, dia yang jadi korban, dia mengorbankan dirinya. Mana ada imam yang seperti itu? Hanya Yesus satu-satunya imam yang memberikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena itu saudara-saudara, dikatakan karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jelas di sini Bapak Ibu saudara-saudara, bagian ini menyatakan bahwa darah Yesus itu telah membeli apa? Tiap suku. Tidak ada suku Bali, suku Poso, suku apa itu Pak? Di Poso kita ada sub etnis, ya, saya tahu sub etnis. Ya, jadi sub etnis itu semuanya ada Manadonya, ada Minahasanya, ada apa lagi? Ya pokoknya ada semua toh. Nah, kalau di gereja GPI itu etnisnya banyak, karena itu bukan gereja suku. Jadi gereja Protestan Indonesia Donggala letaknya bukan kalau lihat itu bukan karena ada di Donggala, tapi kita berada di belahan Sulawesi Tengah ini yang ada di Kabupaten Parigi Motong, ada sampai di Poso pesisir selatan sana, juga Kota Palu, Kabupaten Donggala, apalagi Kulawi, nah itu, apalagi, pokoknya dataran Tanah Harapan sana, nah itu. Selain Kulawi ada dataran Palu, nah itu, sampai ke perbatasan yang ada di sana dan perbatasan Poso. Jadi percayalah bahwa Tuhan Yesus dia melakukan itu sebagai satu teladan yang perlu kita tiru dalam kehidupan ini, karena dia berjuang untuk menebus segala dosa manusia ini yang berdosa, yang harus dihukum. Hukumannya itu adalah hukuman kekal, binasa selama-lamanya. Tetapi dia, Yesus, telah membeli bukan dengan dolar, bukan dengan euro, bukan dengan rupiah. Dia beli ya dengan bagaimana dia memberikan darahnya sendiri, hingga tiap suku, tiap bahasa, tiap kaum, tiap bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Jadi berapapun besar sukunya, kaumnya, bahasanya, bangsanya, semuanya sudah dibayar tunai. Kalau Tuhan sudah bayar tunai, jangan sia-siakan itu. Begitulah kita yang hadir pada saat ini. Ingatkan yang tidak
sehingga kita bersama-sama boleh menikmati kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Itu sebabnya kita harus terus belajar, lifelong education, untuk tidak meremehkan, untuk tidak mengecilkan, untuk tidak menghina satu suku. Semua suku telah ada memang di dunia ini, Tuhan ciptakan itu. Walaupun ada kekurangannya, Bapak Ibu Saudara, semua punya kelebihan, semua punya kekurangan. Alkitab katakan bahwa tiap suku sudah dibeli oleh darah Yesus. Nah, itu bukan dengan euro atau dolar dan seterusnya saya katakan tadi. Jadi dari suku manapun Anda, Bapak Ibu Saudara dan saya berasal, saudara-saudara jangan minder, sebab suku setiap kaum, setiap bahasa, setiap bangsa, termasuk kita bangsa Indonesia, telah juga dibeli oleh darah Yesus Kristus. Karena itu tugas Bapak Ibu Saudara dan saya adalah memproklamirkan Yesus Kristus ke segala bangsa, apalagi di Indonesia, supaya bangsa ini menerima anugerah Tuhan, serahkan, diselamatkan. Tuhan akan menolong kita sehingga kita akan terus hidup mengikuti teladan Yesus Kristus. Walau capek, walau penat, walau banyak tantangan, walau banyak pergumulan, rela menghadapi semuanya. Punya ilmu, ilmunya apa? Ikhlas. Kita harus belajar